Trolchenov menyebutkan hingga kini pemerintah Indonesia belum mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah Rusia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Kalau ada hal kekurangan pasti, ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, anggota saya 3 orang meninggal. Ada suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami, ya. Anggota kami yang lain juga saya kira butuh support. Oke, lanjut 2 kabar terbaru kali ini datang lagi dari Rusia yang kembali buka suara soal kesiapan mereka untuk mengirim bantuan ke Indonesia, bos. Jadi mereka sudah siaga 1 nih, siap mengirim bantuan bencana ke Indonesia. Tapi katanya lagi, masih tetap harus menunggu permintaan dari Indonesia. Nah, bagaimanakah maksudnya itu setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti terkait status bencana nasional dan pergerakan bantuan TNI yang dianggap lambat pula nih. Pemerintah dan Kepala Staf Angkatan Darat pun kini akhirnya buka suara. Lantas, bagaimanakah pernyataan mereka dan bagaimanakah situasi di lapangan sebenarnya? Markibas, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, baru-baru ini Rusia kembali buka suara, bos, soal bencana banjir besar yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan korban, ratusan ribu rumah rusak, dunia menyorot kita Indonesia. Dan kali ini admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Jumat 19 Desember 2025 kemarin, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia yaitu Mr. Sergei Trolchenov pun telah menyampaikan sebuah pernyataan, bos, di mana intinya Rusia kini siap mengirim bantuan untuk Aceh dan Sumatera jika ada permintaan resmi dari Indonesia. Jadi, posisi Rusia untuk Indonesia kini telah masuk siaga nih, bos. Siaga 1 bantuan bencana, tapi mereka tetap menunggu permintaan Indonesia dulu baru mengirim bantuan. Terkait hal ini, Dubes Rusia Trolchenov pun menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang dan prosedur internal Federasi Rusia, setiap bantuan kemanusiaan luar negeri harus diawali dengan permintaan resmi tertulis dari pemerintah negara penerima. Dan sampai saat ini memang belum ada permintaan resmi dari pihak Indonesia. Dan ini bukan soal niat, tapi soal hukum, bos. Semua bantuan Rusia bersumber dari anggaran federal negara, bukan donasi bebas. Artinya tidak bisa bergerak sepihak. Harus jelas wilayah mana yang membutuhkan, bagaimana sistem distribusinya, dan bahkan bandara mana yang akan digunakan. Tanpa kejelasan semua hal itu, bantuan malah justru bisa menimbulkan kekacauan logistik dan administratif, bos. Nah, namun di balik sikap resmi negara Rusia tetap ada sisi kemanusiaan yang bergerak diam-diam. Dubes Trolchenov mengungkapkan bahwa warga-warga Rusia dan ex-Uni Soviet di Indonesia telah menyalurkan bantuan secara pribadi ke daerah-daerah terdampak bencana, bos. Bahkan, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta ikut turun tangan nih. Beliau mengatakan bahwa saya dan staf kedutaan memutuskan melakukan sesuatu yang kecil tapi praktis. Kami memberikan bantuan barang dari pihak kedutaan, ujar beliau. Artinya jelas, bos. Di sini negara memang menunggu prosedur, tapi para manusianya tetap bergerak karena empati. Lanjut, Dubes Trolchenov juga menegaskan satu hal penting. Rusia tidak sendiri karena semua mitra internasional Indonesia juga kini berada dalam posisi standby. Kami semua siap, kami hanya menunggu keputusan dari pihak Anda, ujarnya. Pernyataan ini pun mengungkap realitas geopolitik yang jarang dibahas, bos. Dunia memang siap membantu, tapi Indonesia kini sepertinya memilih untuk berusaha sendiri terlebih dahulu. Sikap ini pun ditegaskan pula oleh Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono yang menyatakan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana ini secara mandiri. Hal senada juga pernah disampaikan Pak Prabowo. Indonesia katanya memang menerima banyak tawaran bantuan internasional, namun pada fase tanggap darurat pemerintah memilih untuk mengoptimalkan kekuatan nasional mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan seluruh elemen dalam negeri. Seolah-olah untuk saat ini
Indonesia mengirim pesan ke dunia seperti ini bos. Kami tahu kalian siap, tapi izinkan kami mencoba berdiri sendiri terlebih dahulu. Nah, keputusan ini pun bukan tanpa resiko karena skala bencananya sangat besar. Ini juga bukan sekedar bencana alam, tapi ini juga bisa kita lihat sebagai ujian kapasitas bagi negara kita bos. Kemudian ujian juga bagi kedaulatan kita, ujian rasa kemanusiaan, dan ujian kepemimpinan. Nah, di lain sisi, pemerintah kini juga memang sudah bergerak cepat dan bergerak total bos, dengan skala nasional. Lantas, terkait desakan status bencana nasional dan pemerintah yang dianggap lambat, nah bagaimanakah itu? Oke, jadi tengah puing lumpur dan duka bencana besar yang melanda Sumatera, kini di jagat politik masih muncul pula satu tudingan keras pemerintah dianggap lambat bahkan masih meributkan soal status bencana nasional. Nah, admin kutip dari banyak sumber menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya akhirnya juga buka suara nih. Beliau pun mengungkapkan bahwa sejak pertama bencana terjadi, negara bukan diam-diam baik. Bukan nunggu-nunggu aja bos, tapi langsung bergerak dalam skala nasional. Bukan wacana, bukan menunggu status bencana nasional. Sejak tanggal 26 November, puluhan ribu personel gabungan langsung dikerahkan. Lebih dari 50.000 pasukan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga relawan semua turun ke medan terberat di 3 provinsi sekaligus. Kemudian tak cuma itu, mobilisasi besar-besaran pun sudah dilakukan. Ada 100 lebih kapal, pesawat, dan helikopter. Ratusan alat berat ditarik dari seluruh penjuru Indonesia bos. Bahkan helikopter dari Jawa pun terbang belasan jam demi menjangkau daerah-daerah terisolasi. Kemudian terkait desakan status bencana nasional, beliau juga menepis anggapan bahwa tanpa penetapan status bencana nasional, anggaran penanganan tidak berasal dari pemerintah pusat. Nah, itu yang keliru bos. Menurut beliau, Presiden telah menegaskan seluruh pembiayaan menggunakan dana pusat. Semua ini dibiayai langsung oleh APBN dengan dana pemulihan yang disiapkan mencapai 60 triliun rupiah. Jadi ya, jangan lagi ribut-ribut soal status bencana nasional bos. Soalnya bantuan yang dikerahkan sudah skala nasional dan anggarannya pun pakai anggaran pusat, ya kan? Kemudian di saat yang sama, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga akhirnya buka suara nih. Beliau menyoroti kerja keras prajuritnya yang malah disebut lambat oleh orang-orang atau oknum-oknum tertentu. Prajurit TNI Angkatan Darat katanya sudah bekerja siang malam, kehujanan, kekurangan logistik, bahkan kehilangan nyawa dan juga keluarganya. Tapi masih pula disudutkan. Jenderal Maruli pun mengingatkan bahwa kritik itu boleh, tapi sampaikan langsung ke lapangan. Berikan mana lokasi akurat yang memerlukan bantuan. Bukan malah melemahkan moral dan moral para prajurit yang saat ini sedang berjibaku bos. Media dan publik punya peran strategis untuk membangkitkan semangat, bukan untuk meruntuhkannya. Dan ini bukan soal citra, ini soal negara yang sedang bertempur melawan bencana. Dan di medan ini, para prajurit, aparat, dan rakyat sebenarnya sedang berjuang bersama-sama. Dah, mari kawan-kawan, mari kita dukung, paling tidak kita beri dukungan moral kepada para prajurit yang sedang berjibaku di medan bencana. Dan kepada semua relawan, mari kita berikan dukungan, jangan pula malah kita sudutkan mereka. Mereka juga sudah mengorbankan banyak hal, janganlah lagi kita jatuhkan moral dan semangat mereka yang sedang berjuang untuk rakyat dan negara. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.